Halo Bidusian, bersama saya Andi Hapsara. Pada video ini kita akan belajar sosiologi dengan materi sejarah perkembangan sosiologi. Kalau kita melihat bangunan ini, kita akan bisa terbayang sekitar abad ke-18 ada sebuah penjara yang berdiri kokoh, namanya penjara Bastille di Prancis. Nah, penjara itu dikhususkan untuk para penentang Raja Louis ke-16, yaitu menentang kekuasaan yang monarki absolut. Raja Louis XVI, salah satu kebijakan yang sangat kontroversial, yaitu memungut pajak setinggi-tingginya, membuat rakyat menderita. Ketika itu kaum revolusioner, dia akan berusaha untuk menyerbu penjara Bastille. Nah, ketika itu para tahanan yang ada di dalam penjara ikut berjuang untuk bagaimana supaya mereka bisa lepas dari penjara itu. Terjadilah sebuah revolusi Prancis ketika itu. Nah, seketika tidak lama kemudian, kekuasaan monarki absolut Raja Louis ke-16 akhirnya runtuh. Peristiwa revolusi Prancis dipikirkan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Auguste Comte dari Prancis. Ketika itu Auguste Comte berpikir, sebuah revolusi yang sangat besar di Prancis memakan korban yang sangat besar sekali. Mengapa tidak ada ilmu pengetahuan yang membahas tentang perubahan sosial yang sedemikian besar itu? Auguste Comte menganalogikan sebuah teori fisika, yaitu hukum Newton 3, yaitu tentang aksi-reaksi, di mana ada sebuah aksi akan mengundang reaksi yang sama besar. Kalau dalam teori hukum Newton 3, ada sebuah pendulum, ketika pendulum mengena pendulum yang lain, dia akan mengenakan reaksi yang sama. Sama dengan kehidupan di sosial, ketika ada aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar. Nah, untuk ini bisa diprediksi dengan sebuah ilmu yang namanya sosiologi. Jauh sebelum sosiologi lahir, pada tahun 400 sebelum Masehi, para ilmuwan filsafat seperti Plato, Aristoteles, Socrates, mereka belum memikirkan hal tersebut. Karena menurut mereka, masyarakat itu terbentuk dengan sendirinya, mereka bisa berkembang dengan sendirinya tanpa bisa mengendalikan. Nah, oleh karena itu mereka berpikir, dan masyarakat ketika itu masih sangat homogen sekali. Dan belum banyak perkembangan dan perubahan sosial ketika itu. Tetapi pada tahun 1377, seorang ilmuwan Tunisia yang bernama Ibnu Khaldun menulis dalam buku yang berjudul Muqaddimah. Ibnu Khaldun menulis tentang masyarakat Badui, yaitu masyarakat yang selalu berpindah-pindah tapi tidak mengalami perkembangan atau perubahan sama sekali. Logikanya, kalau masyarakat itu berpindah-pindah, mereka akan mengadopsi budaya-budaya yang baru dari masyarakat tempat mereka berpindah tersebut. Tetapi ini tidak terjadi pada masyarakat suku Badui. Auguste Comte menulis buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Di dalam buku itu melahirkan sebuah ilmu yang bernama sosiologi, terdiri dari dua kata, yaitu sosios dan logos. Sosios dari bahasa Latin yang berarti teman, logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga ketika digabungkan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Menurut Comte, dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, pemikiran dalam masyarakat tumbuh dan berkembang dalam 3 tahap. 1. Tahap teologis. 2. Tahap metafisik. 3. Tahap positif. Tahap teologis yaitu tahap di mana masyarakat percaya bahwa masalah dan penyelesaiannya berasal dari Tuhan atau dewa. Hal ini ditandai dengan adanya simbol-simbol ritual. Contohnya, masyarakat pertanian di Jawa dan di Bali, mereka percaya bahwa Dewi Sri sebagai pengatur sistem pertanian. Hal ini dibuktikan dengan tradisi wiwitan, yaitu tradisi yang dilakukan sebelum masa panen, sebagai wujud rasa syukur dengan membagikan hidangan berupa nasi, sayur, telur, dan ayam. Yang kedua, tahap metafisik. Pada tahap ini,
manusia mencoba mencari jawaban atas masalah melalui hukum alam, tetapi belum mampu membuktikan secara ilmiah. Hal ini menghasilkan tradisi atau kearifan lokal. Contohnya, masyarakat pertanian di Jawa menggunakan sistem penanda musim seperti cuaca, angin, bintang, atau suara burung untuk mulai menanam padi atau dalam menentukan masa panen. Kearifan lokal ini dinamakan Pranoto Mongso atau sistem pengaturan musim. Yang ketiga, tahap positif. Pada tahap ini, manusia sudah mampu membuktikan yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, masyarakat sudah mampu melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan pupuk yang berkualitas, benih yang unggul, sampai pada teknologi pertanian yang canggih. Mengapa tahap perkembangan masyarakat pertanian perlu kita pelajari? Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, berdampak pada meningkatnya pemanasan bumi atau global warming. Apabila hal ini tidak diantisipasi oleh masyarakat pertanian yang menggunakan sistem Pranoto Mongso, musim atau tanda alam yang mereka gunakan untuk mengelola lahan pertanian tentunya mengalami perubahan, sehingga hukum alam tidak dapat mereka gunakan lagi sebagai penanda. Oleh karena itu, dibutuhkan peran sosiologi yang dapat memberikan edukasi kepada para petani dalam mengelola pertanian secara modern. Dari perkembangan masyarakat dari tradisional sampai modern tadi, kalau misalkan kita tidak antisipasi dengan baik, akan mengalami keguncangan budaya atau culture shock. Untuk memperdalam materi yang telah kita bahas, mari kita kerjakan aktivitas berikut. Silakan kalian amati artikel berikut. Pada kalimat-kalimat yang di-highlight, silahkan kalian analisis, termasuk tahap apakah kalimat tersebut. Apakah di tahap teologis, tahap metafisik, atau pada tahap positif. Silakan kemukakan alasan kalian berdasarkan teori yang telah kita pelajari yang dihubungkan dengan artikel tadi. Selamat mengerjakan. Baik, sahabat Binusian, kita telah mempelajari materi tentang sejarah perkembangan sosiologi. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada materi berikutnya.